Mikroskop dan fungsinya. Mikroskop berasal dari bahasa Latin yaitu mikro, yang artinya kecil, dan skopein artinya melihat. Jadi mikroskop merupakan alat untuk melihat benda kecil. Benda tersebut dilihat dengan cara diperbesar ukuran bayangannya hingga berkali-kali lipat, dan berfungsi untuk melihat dan mengamati objek-objek yang dimiliki ukuran sangat kecil, yang tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mata telanjang. Selanjutnya, cara penggunaan mikroskop. Yang pertama, letakkan mikroskop di atas meja yang statis dan rata. 2. Sambungkan saklar ke sumber listrik. 3. Tekan tombol on. 4. Letakkan sediaan di atas meja benda. 5. Atur kondensor dan diafragma sesuai lensa objektif yang digunakan. Jika menggunakan lensa objektif 10 kali, maka kondensor rapat. Jika menggunakan lensa objektif 40 kali, maka kondensor agak ke tengah. Jika menggunakan lensa objektif 100 kali, maka kondensor rapat ke atas dan diafragma terbuka. 6. Putar makrometer untuk mencari lapangan pandang. 7. Fokuskan dengan menggunakan mikrometer sehingga gambar kelihatan jelas. 8. Setelah selesai pemeriksaan, mikroskop dimatikan dengan menekan tombol off dan simpan pada tempat yang telah disediakan. Struktur sel. Sel merupakan unit terkecil atau materi paling sederhana yang menyusut tubuh makhluk hidup, serta sel juga merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Struktur sel terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sel prokariotik, dan yang kedua adalah sel eukariotik. Jenis-jenis sel. Sel dibagi berdasarkan 3 hal, yaitu materi genetik, membran inti, dan sitoplasma. Materi genetik dapat berupa DNA dan RNA, serta bisa diwariskan dari induk ke keturunannya. Jika materi genetiknya dibungkus oleh membran inti, maka disebut sebagai sel eukariotik. Sedangkan kalau materi genetiknya tidak dibungkus membran inti, maka disebut sel prokariotik. Berikut ini adalah karakteristik dari sel prokariotik dan eukariotik agar mudah dipahami. Yang pertama, ada karakteristik sel prokariotik. Sel prokariotik ini tidak memiliki membran inti atau bisa disebut nukleus. Organisme yang termasuk dalam tipe sel ini antara lain Archaebacteria atau Eubacteria dan blue green algae. Karakteristiknya yang pertama, ukuran sel berkisar antara 1 sampai 10 mikron. 2. Uniseluler atau bersel tunggal, bisa juga bersel satu, yang membentuk koloni atau filamen. Yang ketiga, bentuk sel terdiri dari bulat, batang, dan datar. Yang keempat, ada yang bersifat autotrof, dapat membuat makanan sendiri, dan heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Dan yang kelima, reproduksi secara aseksual atau bisa disebut reproduksi yang tidak melibatkan perkawinan. Bisa berupa pembelahan biner, transformasi, konjugasi, dan transduksi. Yang kedua, ada karakteristik sel eukariotik. Tipe sel yang satu ini merupakan sel yang paling kompleks jika dibandingkan dengan sel prokariotik. Sel ini memiliki membran inti atau nukleus, jadi berbanding terbalik dengan sel prokariotik. Contohnya ialah sel hewan dan tumbuhan. Karakteristik dari sel ini, yang pertama, ukuran sel berkisar antara 10 sampai 100 mikron. Yang kedua, struktur sel yang kompleks dan multiseluler atau memiliki banyak sel. Yang ketiga, reproduksi secara mitosis yang terjadi di sel tubuh, yaitu bisa terjadi di akar pohon atau batang pohon, maupun meiosis atau terjadi di sel kelamin yang bisa terjadi di sel telur maupun sel sperma. Dan yang keempat, dapat bersifat autotrof ataupun heterotrof. Struktur sel prokariotik terdiri dari 8 bagian, yaitu 1. Membran plasma, merupakan lapisan di luar untuk melindungi dan mengatur transparansi sel dan berperan sebagai penerima rangsang yang datang dari luar sel. 2. Sitoplasma, berisi cairan tempat berlangsungnya metabolisme sel. 3. Nukleus, sebagai pengendali dan pengatur seluruh kegiatan sel dan berguna sebagai pembawa informasi genetik. 4. Ribosom, yang berupa butiran dan berfungsi untuk memperbaiki protein. 5. Dinding sel, sebagai struktur pelindung kedua setelah membran plasma. 6. Kapsul,
Pelindung sel ketiga setelah membran plasma dan dinding sel. 7. Bulu rambut, perekat sel bakteri pada permukaan. 8. Flagel, disusun oleh mikrotubulus, berfungsi dalam pergerakan sel. Struktur sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, sehingga sel ini memiliki dua membran, yakni sitoplasma dan membran inti. 1. Membran plasma memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, pengontrol zat-zat yang akan masuk maupun keluar meninggalkan sitoplasma, pengendali pertukaran zat antara sitoplasma dan lingkungannya. 2. Sitoplasma. Pada sel eukariotik, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. 3. Dinding sel memiliki fungsi untuk melindungi dan memberi bentuk sel. 4. Organel, bagian tertentu dalam sel yang berfungsi sebagai organ. Organel terdiri atas unit-unit kerja yang memiliki fungsi masing-masing. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. 1. Dinding sel. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Di dalam sel hewan tidak terdapat dinding sel, tetapi di dalam sel tumbuhan terdapat dinding sel. 2. Kloroplas. Kloroplas adalah bagian dari plastit yang mengandung klorofil. Di dalam sel hewan tidak ada kloroplas, sedangkan di dalam sel tumbuhan ada. 3. Vakuola. Vakuola adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Di dalam sel hewan, vakuola tidak ada, sedangkan di dalam sel tumbuhan ada. 4. Plastisida. Plastisida merupakan organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Organel ini berisi pigmen atau pemberi warna. Di dalam sel hewan, plastisida terdapat tapi hanya kecil. Dan di dalam sel tumbuhan ada. 5. Sentrosom. Sentrosom adalah organel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Sel hewan terdapat sentrosom dan sel tumbuhan tidak ada. 6. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekstraksi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Di dalam sel hewan terdapat badan Golgi, sedangkan di dalam sel tumbuhan terdapat dikrosom. 7. Lisosom. Lisosom adalah organel membran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Di dalam sel hewan terdapat lisosom, sedangkan di dalam sel tumbuhan tidak ada lisosom. Pada dasarnya, keduanya memiliki struktur yang sama, hanya beberapa organel yang dimiliki tumbuhan tidak dimiliki oleh sel hewan dan sebaliknya. Pengamatan bentuk sel. Pengamatan sel bawang merah atau sel tumbuhan. Alat dan bahan. A. Mikroskop. B. Gelas objek dan gelas penutup. C. Pipet tetes. D. Silet tajam. E. Air. F. Bawang merah. Tata cara: mengambil selaput bawang merah dengan silet tajam. 2. Meletakkan hasil irisan ke kaca benda. 3. Menetesi dengan sedikit air. 4. Menutup dengan kaca penutup. 5. Mengamati di bawah mikroskop. 6. Menggambar dan memberi keterangan bagian yang diamati. Macam-macam bentuk sel. Bentuk maupun ukuran sel itu beraneka ragam. Bentuk sel bisa berbentuk bulat panjang, pipih, berbentuk segi 5 memanjang, segi 6, persegi banyak, dan berbulu.